Engine satunya. Satu lagi kalian ngebuat Google Cloud Instance gitu. Jadi tujuan akhirnya kita adalah bagaimana ngebuat sebuah mesin SQL ini bisa diakses melalui virtual mesin yang ada di Google Cloud Compute Engine gitu. Nah, langkah-langkahnya sangat mudah sekali, adik-adik sekalian. Nanti tinggal pilih di sini, kemudian masukkan SQL, gitu ya. Pilih SQL. Ini, kemudian pilih SQL. Nah, muncul nanti di sini. Kalaupun tidak muncul seperti ini, langsung masuk table. Intinya langsung bikin ya. Ada pilihannya create instance, gitu ya. Jadi kalian tinggal pilih create instance, ya. Kemudian choose MySQL. Setelah pilih choose MySQL, nanti bakalan dihadapkan dengan isian data. Nah, ini sama ya seperti yang saya di slide tadi. Nanti kalian bikin apa nama MySQL-nya kalian. Misalkan here MySQL gitu. Fix gitu ya. Contoh saja. Kemudian saya bikin passwordnya untuk mengakses MySQL-nya kan butuh password gitu ya. Saya aksesnya dengan password seperti ini contohnya. Kemudian simpannya di mana? Misalkan saya simpannya di US Central 1 yang di A gitu. Kalau saya tidak salah ini di US ya, Amerika. Lebih tepatnya mungkin kayaknya di London ya. Nanti kalian lihat detailnya. Kemudian saya pakai versi database yang paling terbaru yaitu MySQL 5.7, baru pilih create gitu. Nah, setelah ini di create, ini kalian nunggu ya. Ini nunggu sampai prosesnya selesai sampai ini centang hijau gitu ya, sampai ini datanya tercentang hijau. Dan kalian bisa melihat juga apakah MySQL-nya sudah selesai atau belum dengan memencet tanda lonceng kayak gini yang sebelah kanan notifikasi, nanti kelihatan sementara lagi bikin cloud SQL-nya. Nah, sembari ini nunggu jalan, adik-adik sekalian silakan buat tab baru, kemudian bikin lagi Compute Engine. Karena kita mau menghubungkan antara yang ada di MySQL ini, SQL instance, dengan kita mau menghubungkan dengan virtual mesin yang ada di Compute Engine. Gitu ya. Jadi kita mau menghubungkan yang ada di virtual mesin dengan menggunakan Compute Engine seperti ini. Nah, setelah Compute Engine muncul, langkahnya sama seperti biasa ya. Kalau kalian bikin virtual mesin memanfaatkan Compute Engine di di pertemuan kita yang ada di pertemuan kedua, mulai dari mengisi datanya, kemudian mulai mengisi namanya, ini kalian bisa kerjakan gitu. Ini kita tunggu dulu ya, lumayan agak lemot. Nah, setelah kalian buka, nanti settingan untuk bisa diakses adalah di bagian sini. Ini yang kalian klik gitu ya, untuk di SQL instance. Tapi ini belum hijau, jadi belum bisa kita lakukan tindak lanjutnya. Nah, kalian bakalan bikin VM instance yang baru, diklik VM instance, kemudian create, gitu ya. Setelah kalian pilih create, nanti bakalan dihadapkan untuk pilihan beberapa menu untuk membuat Compute Engine seperti biasa ya, mulai dari instansinya apa, OS apa di virtual mesin yang kalian mau jalankan ya. Jadi misalkan kayak gini, akhir VM 1, akhir VM gitu ya, akhir virtual mesin saya bikinnya. Kemudian saya servernya sama ya, saya taruh di US Central 1 dan di A saya samakan dengan settingan yang di SQL tadi ya. Jadi US Central 1A. Kemudian Linux yang saya pasangkan OS-nya. Kemudian saya allow HTTP dengan HTTPS di dalam agar bisa diakses dari luar. Ini udah kelihatan juga ya berapa budget yang dihabiskan. Dan per jam itu kita dapat billing segini. Nih ya. Oke, kita create. Kita tunggu sampai VM-nya ini kelar. Gitu ya. Nah, untuk beberapa materi hari ini sih sebenarnya kakak juga sudah buatkan dalam dalam sebuah praktikum gitu ya, materi praktikum. Setelah ini kalian masuk di SSH ya, masuk di SSH seperti ini. Untuk masuk ke dalam mesinnya ini kan, pakainya connect-nya pakai SSH, nanti bakalan masuk.
Nah, di dalam itu kita bakalan lakukan beberapa perintah, adik-adik sekalian. Perintahnya itu adalah kalian mengupdate package Linux-nya dengan perintah nanti sudo apt get update gitu ya. Jadi kita mau mengupdate dulu data yang ada di konsolnya, di SSH-nya itu. Data yang ada di konsol SSH-nya dengan perintah apa namanya? Compute engine gitu ya. Di sisi perintah compute engine. Jadi kalau sudah kebuka nanti SSH-nya minta login, SSH-nya diakses, kalian udah bisa buka. Nah, saya share kembali dulu layar SSH-nya saya. Ya. Oke, mukanya kayak gini. Nah, jadi akses dulu buka SSH-nya seperti ini. SSH-nya bisa dengan angka seperti ini ya. Kalian klik begini nanti otomatis linknya itu bakalan kebuka ini di bagian ini untuk pengaksesan untuk di sisi SSH-nya di mesin yang akhir VM tadi gitu. Nah, langkahnya adalah kita mengupdate dulu data-datanya dengan apa? Perintah sudo apt get update gitu ya. Kemudian enter, dia bakalan mengupdate list package-nya. Setelah itu, adik-adik sekalian, kita menginstall MySQL client. Ingat ya, kalau di Exam kan sudah ada package-nya. Kalau di Windows kemarin ada MySQL-nya dalam, ada Apache-nya dalam. Nah, kalau di Linux kan kita perlu pasang dulu ya, kalau dia pakainya Linux. Nah, perintah untuk memasang MySQL client, kalian bisa install ya. Sudo apt get install. Yang mau diinstal ini adalah MySQL client, MySQL client. Kemudian kalian enter. Nanti bakalan ditanya ya, ukurannya adalah 120 mega untuk disimpan. Pilih aja yes, pilih aja Y untuk setuju atau mengkonfirmasi penyimpanan. Kemudian kalian enter, nanti dia bakalan terinstall. Gitu ya, dia bakalan menginstall. Kita tunggu sampai selesai. Nah, ini sudah selesai ya. Setelah selesai, kita cek kembali cloud SQL kita. Nah, sudah hijau. Gitu ya, sudah hijau. Kalian bisa lihat public IP address-nya. Sekarang kita mau menghubungkan antara yang ada dari virtual machine ini dengan SSH, dengan SQL. Dengan cara apa? Kalian klik di sini. Kemudian kita akses dengan connection. Jadi tinggal pilih connection. Kemudian tambahkan model koneksi dengan IP public. Nah, kita tinggal tambahkan add network. Nah, jadi kita kasih nama ya, misalkan adalah akses keluar gitu, namanya. Konotasinya kita pakai IP 0000/0. Ini gunanya buat apa? Kita mau allow networknya supaya bisa diakses dari IPv4. Jadi IP4 ini bisa ngakses gitu. Kemudian nanti tinggal di save saja. Setelah selesai, nanti dia bakal otomatis tunggu sampai ini tercentang hijau seperti ini. Setelah itu baru bisa kita lakukan beberapa pekerjaan di dalam perintah ini ya. Nah, kita tunggu sampai kelar. Ada yang wajib kalian ingat juga tadi ya. Pertama, yang wajib diingat itu adalah password. Password tadi pada saat kita bikin ini MySQL adalah akhir 230491. Yang kedua adalah apa hostname-nya. Hostname itu kita ambil dari public IP. Ini ya, public IP. Jadi harap ingat, kembali di sini di overview, kemudian copy paste ini. Ini yang kita copy. Gitu. Kemudian kita akses MiDB-nya dengan perintah apa? Kalian bisa akses dengan perintah MySQL, kemudian -h, kemudian H ini artinya hostname. Hostname-nya berarti IP ya. IP-nya kita ambil dari yang ini. Kita copy IP-nya. Kemudian paste. Kemudian kita masukkan -u untuk user. Usernya adalah root. Gitu ya. Semua pasti kalau aksesnya di MySQL untuk username di awal, untuk akses di atas itu adalah root. Kemudian kita masukkan password dengan perintah -p, kemudian enter. Nah,
Ini pasti ditanyain password. Passwordnya apa? Ya password tadi pada saat kita ngebuat MySQL ini, gitu ya. Pada saat kita membuat MySQL ini tadi passwordnya apa? Ya passwordnya tadi itu ya, ahyar 230491. Nah, tinggal dimasukkan ahyar 230491. Adik-adik sekalian perhatikan di sini tidak tertulis sih memang, tapi percayalah itu sudah pasti keklik, cuman passwordnya dihitamkan supaya dia tidak kelihatan. Gitu. Setelah itu kalian enter. Nah, ini sudah masuk, ya, sudah masuk nih ke database-nya. Kalian sudah bisa melihat ya, dari mesin ini yang kita akses melalui SSH sudah connect ke SQL instance, karena sudah masuk di dalam komen lainnya. Ya sekarang sih seperti biasa ya, kita tinggal bikin perintah-perintah MySQL gitu. Nah ini perintah untuk melihat ngecek database apa saja yang ada di sekarang. Nah ini database yang pasti ada ya. Misalkan sekarang saya mau bikin database, create, saya mau bikin database dengan nama database-nya bioskop gitu ya. Jadi create, biar enggak salah, create database. Nah apa nama database-nya? Misalkan nama database-nya adalah bioskop gitu. Jangan lupa diakhiri titik koma, kemudian enter. Nah, ini sudah jadi bertambah satu database gitu ya. Nama database-nya adalah bioskop. Kita pilih lagi show databases untuk mengecek apakah database kita itu udah jadi. Nah, udah jadi. Bisa kalian lihat ya, bertambah satu, database-nya adalah bioskop. Gitu. Database-nya adalah bioskop. Sekarang saya mau mengisi di dalam bioskop ini ada tabel. Ya seperti biasa, tinggal bikin use database. Ya, untuk menggunakan database-nya kita pakai perintah use apa nama database-nya ya. Jadi nama database-nya adalah bioskop. Jadi use bioskop. Jangan lupa pakai huruf besar saja biar menghindari kesalahan untuk perintah-perintah MySQL. Use bioskop. Kemudian titik koma. Kemudian titik koma. Kemudian kalian enter gitu ya. Ini agak lemot sih. Nah, ini database Cengit, artinya kita sudah aktif di mana database-nya bioskop. Bisa kelihatan ya. Nah, perintah untuk bikin table seperti biasa yang kalian pelajari sebelumnya ya. Create table. Jadi misalkan saya mau bikin di dalam bioskop itu ada tabel pelanggan. Berarti create table ya. Di dalam bioskop itu ada tabel namanya pelanggan gitu. Kemudian kalian buka kurung, enter. Nah, nanti ditanyain datanya apa saja. Misalkan saya mau isinya adalah ID pelanggan, nama pelanggan, primary key, dan seterusnya. Seperti ini, gitu ya. Kemudian jangan lupa untuk diakhiri dengan menggunakan tutup kurung, karena ini buka kurung di atas, ya tutup kurung lagi satu kali, kemudian titik koma, enter. Sudah selesai, gitu ya. Kita coba lihat tabel yang terbentuk di dalam bioskop. Perintahnya seperti biasa ya, show table. Ini makanya saya tanya kita sebelumnya sudah pernah nih belajar toh database gitu, show tables. Nah ini sudah kelihatan di tabelnya, di database-nya bioskop ada satu tabel namanya adalah tabel pelanggan. Kita mau lihat detail datanya ya kita tinggal pencet description ya kalau saya tidak salah, description kemudian nama tabelnya ya, nama tabelnya adalah pelanggan kalau nggak salah ya. Nah ini kelihatan. Jadi dalam tabel pelanggan ada field ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan telepon sesuai dengan yang kita bikin tadi di sini. Oke deh, sampai di sini ini adalah yang bakalan kalian kerjakan secara garis besar untuk praktikum kita hari ini. Bagaimana ngebuat compute engine, bagaimana ngebuat MySQL, dan dihubungkan dengan SSH, kemudian kalian akses dan bikin tabel yang sesuai dengan ada di praktikum kita hari ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Adik-adik sekalian ada pertanyaan? Nggak ada jika. Oke, kalau nggak ada satu lagi, jangan lupa dihapus ya. Ini caranya dihapus, delete, delete. Jangan lupa hapus juga SQL-nya, gitu ya, delete, gitu ya. Jangan lupa di delete, delete, gitu. Kemudian cek kembali apakah ada yang jalan di di bagian storage, gitu ya. Jangan sampai masih ada atau di bagian storage ini
Makanya saran saya kemarin itu ngecek di semua, kalau sudah berhasil ini hapus gitu supaya billingnya tidak masuk. Gitu. Kalau kalian bikin ya nanti dia datanya bakalan terus-terusan datanya masuk. Gitu. Nah sampai di sini kalau sudah tidak ada pertanyaan adik-adik sekalian saya cukupkan materinya saya kirimkan di line. Kemudian kalian kerjakan batas waktunya seperti biasa jam 2 ya. Saya tunggu untuk praktikum kita itu hari ini. Gitu. Oke, adik-adik sekalian.